Selamat datang kembali di The Deep Dive. Senang rasanya bisa kembali menemani Anda, para The Learner yang selalu haus akan wawasan baru. Dan pastinya tanpa ingin merasa kewalahan ya. Tepat sekali. Anda yang selalu ingin memahami cara kerja dunia ini lebih dalam, tapi tentu saja tanpa ingin merasa kewalahan oleh tumpukan informasi yang kaku. Hari ini, kita punya topik obrolan yang sangat unik, bahkan mungkin sedikit mendebarkan. Sangat mendebarkan, saya setuju. Materi kita hari ini sungguh komprehensif. Kita menggunakan struktur dari catatan dan slide kuliah. Khususnya modul tentang ketidaksetaraan media dan warisan gelap. Lalu kita gabungkan dengan tumpukan artikel jurnal akademik kelas berat dari para ahli seperti Philip Stone, John Lennon, Sarah Leisure, dan banyak lagi. Betul. Dan misi dari penelusuran mendalam kita kali ini sangat jelas. Kita akan membedah sebuah fenomena global yang sering disebut sebagai dark tourism atau pariwisata gelap. Kita akan mencoba menjawab, kenapa sih manusia itu seolah punya ketertarikan bawaan untuk mengunjungi lokasi-lokasi tragedi, kematian, dan bencana. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas narasi dari memori-memori kelam tersebut. Oke, mari kita bedah ini. Untuk mulai mengurai benang kusut ini, kita butuh landasan konseptualnya dulu. Kalau kita bicara tentang mengunjungi situs tragedi masa lalu, kita sebenarnya sedang membicarakan konsep warisan atau heritage, kan? Benar, tapi dari tumpukan literatur ini sangat jelas bahwa warisan itu bukan sekedar soal gedung tua. Bukan sekedar benda mati di dalam etalase museum. Materi yang memandu diskusi kita, konsep warisan itu sangat hidup. Ia berfungsi sebagai semacam DNA simbolis yang secara tak kasat mata mengikat sebuah komunitas. DNA simbolis. Itu istilah yang menarik. Iya, ini tentang apa yang ditinggalkan untuk kita dan apa yang harus kita teruskan. Ada satu pemikiran dari Karl Marx yang dikutip dalam materi kita. Dia bilang, tradisi dari semua generasi masa lalu membebani otak orang yang hidup seperti Gunung Alpen. Wow, membebani seperti Gunung Alpen. Metafora yang luar biasa berat. Sangat berat. Dan itu dengan sempurna menangkap esensi bahwa masa lalu, terutama yang traumatis, seringkali menjadi beban psikologis yang masif. Namun di saat yang bersamaan, beban itulah yang menjadi fondasi pembentuk identitas komunal kita. Kita dibentuk oleh tragedi sama besarnya dengan kita dibentuk oleh kejayaan. Dan dari gagasan tentang DNA simbolis itulah, literatur kita memperkenalkan sebuah konsep spasial yang disebut deathscape. Lanskap kematian. Betul. Lanskap atau ruang yang memiliki koneksi simbolis yang sangat kuat dengan kematian. Dan yang membuat konsep ini luar biasa adalah kenyataan bahwa deathscape itu tidak selalu terpaku pada batas fisik tempat tragedinya terjadi. Ia bisa melampaui batas historis tersebut? Ya, bisa meluas atau bahkan sengaja dibangun di lokasi yang sepenuhnya berbeda, tapi secara simbolis memikul beban narasi dari peristiwa tersebut. Keluasan ini menunjukkan bahwa situs-situs itu sangat dinamis. Mereka tidak statis. Ada sebuah model konseptual dari Rudy Hartman di dalam catatan kita yang menjelaskan proses evolusi ini. Siklus monumen, kalau tidak salah. Tepat, siklus monumen. Hartman mengidentifikasi 4 tahapan yang sering dilalui oleh lokasi-lokasi tragedi. Tahap pertama adalah designation atau penandaan. Ini terjadi ketika komunitas secara fisik atau simbolis memberi tanda pada suatu lokasi, kan? Ibaratnya menancapkan bendera. Persis, mengatakan bahwa sesuatu yang tragis pernah terjadi persis di titik ini. Lalu setelah diakui, masuk ke tahap kedua, yaitu sanctification atau penyucian. Penyucian situs sebagai tempat yang sakral. Ya, situs tersebut didedikasikan untuk memelihara memori. Biasanya melibatkan pembangunan monumen peringatan resmi atau museum. Tempat itu menjadi suci dalam artian sekuler, ya. Lalu tahapan ketiga adalah rectification. Perbaikan dan penggunaan kembali, ini respons yang umum terhadap bekas medan perang ketika waktu sudah berlalu lama. Alih-alih dijadikan monumen selamanya, situs tersebut dikembalikan ke fungsi sehari-hari. Jadi kehidupan terus berjalan di atas tanah yang sama. Betul sekali. Dan ini membawa kita pada tahap keempat yang mungkin paling kontroversial. Obliteration. Penghapusan total. Ini adalah upaya aktif untuk menghapus seluruh bukti fisik dan sejarah dari suatu peristiwa. Biasanya karena dianggap memalukan atau membahayakan secara politik. Kalau boleh saya pakai analogi, membayangkan lokasi tragedi itu seperti melihat sebuah kanvas kosong bagi memori kolektif manusia. Analogi yang sangat pas. Kanvas itu ada di tangan mereka yang selamat. Bisa diubah menjadi museum megah, bisa dikembalikan jadi ladang, atau bisa diratakan dengan tanah agar dilupakan secara permanen.
Ini benar-benar menunjukkan betapa adaptifnya sifat manusia. Dan tentu saja, tidak semua situs ini memiliki tingkat kegelapan yang sama. Artikel dari Philip Stone dan Miles menekankan bahwa ada nuansa kegelapan atau shades of darkness. Spektrum kegelapan, ya, ada situs yang bersifat pucat atau lightest. Ini lebih berfokus pada hiburan seperti London Dungeon. Pengunjung tahu itu menakutkan, tapi itu buatan. Sementara di ujung spektrum yang berlawanan, ada yang paling gelap atau darkest. Seperti Auschwitz-Birkenau atau Ground Zero 911. Di sini ada kedekatan spasial, temporal, dan emosional yang absolut dengan kematian massal yang nyata. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mengapa Anda yang sedang mendengarkan kita saat ini mungkin pernah merasa penasaran ingin mengunjungi tempat-tempat tragis ini saat liburan? Kalau dipikir-pikir secara logika dasar, itu terdengar absurd. Mengapa kita mau menempatkan diri kita di ruang sisa penderitaan orang lain? Tapi jawabannya ternyata berakar sangat dalam pada psikologi dan sosiologi, tepatnya pada cabang thanatologi. Untuk memahaminya, kita harus membedah teori dari Giddens dan Meller dari artikel Stone dan Sharpley. Intinya adalah tentang keamanan ontologis atau ontological security. Kebutuhan psikologis kita untuk merasa bahwa dunia ini teratur dan memiliki makna. Tepat. Dan dalam masyarakat modern kita, kematian itu disembunyikan. Istilah sosiologisnya adalah disekuestrasi. Diasingkan dari ruang publik. Ya, kematian dijadikan urusan medis di rumah sakit dan diprivatisasi. Kita kehilangan ritual komunal untuk menghadapi kematian yang akhirnya memunculkan kecemasan eksistensial. Kematian menjadi ancaman terbesar bagi keamanan ontologis kita. Yang sangat memukau di sini adalah, dengan mengunjungi situs pariwisata gelap, kita sebenarnya sedang melakukan desekuestrasi. Membawa kematian kembali ke ruang publik. Betul, ini yang disebut proses penetralan sosial atau social neutralization. Melihat penderitaan orang lain dari jarak yang aman, itu membantu kita mentralisir rasa takut akan kematian kita sendiri. Ini seperti Anda, saya, kita semua mencari cara yang logis untuk memproses ketakutan terbesar kita dengan mengemasnya dalam bentuk tiket wisata, edukasi, atau ziarah sekuler. Supaya hidup terasa lebih bisa dikendalikan. Sangat masuk akal, tapi dinamika ini menjadi jauh lebih rumit di era digital. Menurut catatan dari Lennon mengenai komodifikasi visual, kita sekarang hidup di zaman yang terobsesi dengan gambar. Data dari Maker menunjukkan lebih dari 1,8 miliar foto diunggah setiap hari. Susan Sontag mengatakan bahwa mengumpulkan foto adalah cara kita mencoba mengumpulkan dunia. Dan hasrat ini tidak berhenti di situs tragedi. Inilah paradoks turis selfie yang memicu kontroversi etis yang tajam. Di platform seperti Facebook atau Instagram, foto kam konsentrasi sering berbagi ruang dengan foto hewan peliharaan. Atau video tren tarian. Ini yang Featherstone sebut sebagai kedangkalan atau deathlessness dari budaya populer modern, kan? Iya, kedangkalan yang bertabrakan langsung dengan horor yang tak terdamaikan. Di salah satu catatan workshop kita, ada diskusi etika yang krusial. Apakah kita harus berhenti mengunjungi situs ini sama sekali karena sering jadi tontonan dangkal? Catatan kelas kita menyimpulkan dengan tegas, tidak. Kunjungan fisik secara pedagogis tetap sangat penting. Tetapi menuntut etika. Etika spasial. Betul sekali. Kita mengambil contoh Ground Zero 911. Arsitekturnya luar biasa. Air terjunnya sengaja dirancang menjorok ke bawah untuk meredam kebisingan Manhattan. Desain fisiknya menuntut keheningan. Ya, ada larangan berfoto secara berlebihan. Di sana diterapkan hukum keramatamahan atau law of hospitality. Pengunjung memikul tanggung jawab moral untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan kesakralan ruang. Jika kita menghubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, perdebatan tentang desain situs dan aturannya tidak pernah terlepas dari politik ingatan. Politics of memory. Siapa yang mengendalikan narasi ingatan tersebut? Catatan mengenai situs warisan dunia UNESCO menyoroti bahwa seringkali negara pemenanglah yang menentukan apa yang diingat dan bagaimana itu diingat. Negara mempromosikan situs demi identitas nasional, sementara komoditas lokal yang menanggung beban pariwisatanya sehari-hari. Mari kita bedah studi kasus Kamboja berdasarkan data Leisure dan Lennon, khususnya bekas penjara rahasia Tuol Sleng S21. Di sana ada kontras yang tajam. Tengkorak dan noda darah dipertontonkan secara cukup vulgar kepada turis.
Namun ironisnya, bukti primer seperti dokumen interogasi dibiarkan hancur membusuk tanpa pelestarian yang memadai. Pemerintah mempertahankan narasi horor masa lalu ini seolah sebagai potongan waktu yang terpisah, kan? Ya. Dan ini secara halus mengirimkan pesan politik. Pesannya adalah, Pemerintahan saat ini jauh lebih baik daripada rezim Khmer Merah yang biadab tersebut. sebagai catatan atau disclaimer penting di sini, kita sama sekali tidak memihak atau mendukung pemerintah Kamboja maupun kritikusnya. Tentu saja tidak. Kita berdiri netral dan murni menyoroti bagaimana sumber materi ini menganalisis pengelola memori di sana secara akademis. Sepakat. Dan studi kasus yang tak kalah kompleks adalah Rwanda. Ya, pengelolaan memori genosida di Kigali. Organisasi internasional dan badan amal barat seperti Agistras sangat terlibat dalam mendesain peringatan genosida di sana. Dan ini membawa masalah standarisasi memori ala barat, ya? Sangat problematis. Mereka memaksakan narasi hitam putih. Hutu pasti selalu pelaku dan Tutsi pasti selalu korban. Menyederhanakan kompleksitas sejarah lokal demi memuaskan ekspektasi pendonor internasional dan turis barat. Mengabaikan nuansa dan keadilan bagi pengalaman beragam para penyintas lokal. Lalu bagaimana agar pariwisata warisan ini berkelanjutan dan tidak eksploitatif? Modal konseptual dari Lee dan Hunter menawarkan solusinya. Komunitas lokal, itu kuncinya. Komunitas lokal harus dilibatkan sepenuhnya. Harus ada kolaborasi antar kelompok, pembagian tanggung jawab, dan redistribusi struktur kekuasaan. Penduduk lokal tidak boleh hanya menjadi penonton atau penjaga tiket di tanah tragedi mereka sendiri. Mereka adalah kopemilik narasi tersebut. Dan pada titik ini, kita kembali berhadapan dengan perdebatan fundamental. Nilai pedagogis berhadapan dengan tontonan. Pedagogi versus spektakel. Proposisi pertama dari catatan kuliah kita menegaskan bahwa manusia harus tumbuh secara moral melalui pembelajaran lintas budaya. Pariwisata gelap yang dikelola secara etis sangat penting agar kita tidak melupakan sejarah. Contoh penerapannya ada pada Museum Yad Vashem di Yerusalem. Ya, berdasarkan referensi Leisure dan data lainnya, situs ini tidak hanya dirancang untuk meratapi masa lalu. Melainkan sebagai lingkungan bertema yang memiliki tujuan monumental dan edukatif secara global. Jadi, apa arti dari semua ini? Melalui berbagai literatur kita hari ini, pariwisata gelap terbukti bukanlah sekedar morbiditas atau keingintahuan yang gila. Bukan sekadar obsesi akan kehancuran. Ini adalah ruang kelas komunal paling mendalam bagi kemanusiaan. Kesimpulannya, pariwisata gelap adalah titik temu yang sangat rumit. Ini adalah persimpangan antara rasa duka komunal, upaya mempertahankan keamanan psikologis masyarakat modern, Dan arena politik tempat sejarah ditulis ulang oleh para elit. semuanya dikonsumsi dan direduksi melalui lensa kamera ponsel turis saat ini. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Anda merenung. Lain kali Anda mengunjungi museum perang, tugu peringatan bencana, atau situs sejarah kelam di sudut dunia manapun. Berhentilah sejenak. Cobalah melihat di balik panel informasi wisatanya. Tanyakan secara jujur pada diri Anda, memori siapa yang sebenarnya sedang Anda konsumsi di tempat ini. Dan ketakutan eksistensial apa dalam diri Anda yang diam-diam sedang Anda coba jinakan. Sebelum kita mengakhiri sesi penelusuran mendalam hari ini, kami berdua punya satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda bawa pulang. Teknologi, realitas virtual atau VR, dan arsip digital saat ini, bayangkan jika situs pariwisata gelap di masa depan tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik kita. Jika Anda bisa mengenakan headset VR dan mengalami simulasi bencana tragis dari kenyamanan dan keamanan ruang tamu Anda sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah simulasi semacam itu masih bisa memberikan keamanan ontologis untuk membantu kita memahami kematian? Atau justru sebaliknya? Ya, jangan-jangan menghilangkan pengalaman fisik itu hanya akan mengubah tragedi kemanusiaan menjadi tidak lebih dari sekedar video game yang kehilangan jiwa manusianya. Sebuah pertanyaan etis yang patut direnungkan. Silakan Anda telusuri sendiri jawabannya. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita di The Deep Dive. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.